Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah saudaramu. Al-muslim akhul muslim. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu bersabda, qala al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara daripada seorang muslim. Setiap muslim adalah saudara. Saudara yang sangatlah erat persaudaraan mereka, ya kawan. Bukan saudara satu nasab, tapi saudara satu agama, saudara satu makna, saudara dalam satu keyakinan. Persaudaraan yang sangat erat. Kalau persaudaraan dalam perihal nasab itu menjadi erat di dunia, tapi belum tentu menjadi erat di akhirat. Tapi yang menjadi persaudaraan yang erat di akhirat adalah persaudaraan dalam segi keyakinan dan keagamaan. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim. Wah, kata ikhwan, setiap orang yang masuk Islam itu saudara kita, walaupun berbeda apapun, semua berbeda, tak ada sama kecuali Islamnya. Berarti dia saudara kita, ikhwan. Walaupun dia banyak dosa, walaupun dia banyak buat muskilah sebelum dia masuk Islam, dia Islam masuk sudah langsung hilang semua muskilahnya. Al-Islam yajibu ma qablah. Islam itu akan menghapus semua yang ada sebelumnya. Dalam beberapa cerita peperangan kan, ada Nabi Islam berkata keutamaannya orang ketika masuk Islam itu akan terhapus semua dosa-dosanya dan semua akan dihilangin. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya kita dalam perang nih, berhadapan dengan orang kafir, orang non-muslim, dia memotong tanganku, aku akan balas. Pas aku nak balas, dia syahadat. Dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana sekarang? Bolehkah aku tetap memotong tangannya? Oh, tidak boleh. Itu dia sebelum Islam. Ketika dia sudah Islam, semua terhapus. Pun perihal yang berkaitan seperti ini, kisos, tak ada kisos sudah. Tak boleh potong tangannya. Dia menjadi saudaramu sekarang. Tapi kalau mau potong tanganku, nggak boleh potong tangan dia, karena dia sekarang masuk Islam. Yang lebih parah dari ini, kawan, ada ceritanya. Nah, tadi Usama bin Zaid, yang tadi kita bahas, Usama bin, anak muda tadi yang 17 tahun, itu pernah ada suatu case dia, suatu perihal di suatu peperangan. Suatu itu masih muda tapi berani gitu ya, kawan. Di suatu peperangan dia ada berhadapan dengan orang kafir, orang non-muslim, dan sakit. Sulitlah dia untuk memenangkan itu. Di akhir cerita, akhirnya dia berhasil untuk membuat orang kafir itu lepas pedangnya. Dan akhirnya dia berhasil untuk menjadikan lawannya itu, musuhnya itu tergeletak. Dan siap dia untuk menghabisi, mengeksekusi. Ketika dia menghabisi musuhnya itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dina. Sekarang. Ya kan? Tapi setelah masa yang lama dan sulit beliau untuk bisa menaklukkan orang itu, pas dia sudah takut tinggal dihabisin, dia syahadat. Timbul bisikan di hatinya, ini syahadat karena takut pedang, karena takut mati, bukan masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dari tadi semestinya ada begitu kita bicara. Selama ini, kenapa syahadat baru sekarang? Tadi kenapa? Dari awal mesti kena syahadat, baru sekarang. Takut sama pedang, dihabisi orang itu. Sama Usama bin Zaid ini, dihabisi, sama dia dipukul. Sampailah ini cerita ke Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah, dipanggil Usama itu. Usama sini kok. Antum tahu siapa Usama? Ini Usama bin Zaid bin Harithah. Ayahnya itu kan Zaid bin, ayahnya itu julukannya itu Hibbu Rasulillah. Orang paling dicintai oleh Rasulullah, Hibbu Rasulillah. Anak itu Zaid bin Harithah. Bahkan kalau bahasa kita diambil anak oleh Nabi, anak angkat. Dan sebelum dilarang oleh Allah Ta'ala Nabi untuk mengangkat seorang anak, dulu sahabat bilang Zaid bin Muhammad, Zaid bin
Dan Zaid bin Harithah itu dulunya hamba sahaya, banyak ceritanya lah, yang dibeli oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah hadiah ke Nabi SAW, dan Nabi SAW bebaskan Zaid bin Harithah itu menjadi anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan maka Muhammad Aba Ahadin berjariku, baru mereka tak boleh lagi bilang Zaid bin Harithah. Tapi satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di Al-Quran, dia ini. Walamma qadha Zaidun minha wa tara Zaidun. Gak ada lagi nama sahabat yang disebutkan di Al-Quran kecuali dia sahaja, Zaid. Ini julukannya Hibbu Rasulillah. Dia punya anak ini, Osama nih. Osama itu juga jadi jatuhnya cucu angkatnya Rasulullah SAW. Julukannya sama, Hibbu Rasulillah juga, kekasihnya Rasulullah. Jadi dalam manaqib itu sebutan dia adalah Hibbu Rasulillah wa Hibbi Rasulillah. Orang yang paling disayang oleh Nabi, anak daripada orang yang paling disayang oleh Nabi, Osama bin Zaid. Istimewa. Ketika beliau kena case yang dia pukul orang habis syahadat, dipanggil sama Nabi SAW. Osama, benarkah yang tersampaikan kepadaku kau pukul dia setelah dia syahadat? Ya Rasulullah, betul. Tapi aku pukul dia karena aku yakin dia itu bukan nak niat syahadat masuk Islam, dia karena takut pedang. Nabi tanya lagi, betul kau tetap pukul dia? Betul ya Rasulullah. Tapi aku yakin dia itu bukan nak niat masuk Islam, dia takut sama pedang. Dia tanya lagi sampai 3 kali. Nabi cakap, asyhadu an qalbi, kau tahu yakin dari mana? Apakah engkau sudah melihat apa yang ada di isi hatinya sehingga engkau menuduh dia takut dari pedang oleh karena dia masuk Islam? Kau tahu dari mana maksud dan tujuan itu? Selagi dia sudah mengucapkan syahadat, kau tak boleh periksa apa tujuannya. Dia saudaramu, Muslim akhul muslim, walaupun apa yang ada di hatinya kau tak akan bisa lihat. Selagi dia sudah melafazkan syahadat, dia saudaramu. Tapi kan dia tahu pedang, tahu dari mana kau? Dia tahu pedang. Kau sudah lihat isi hatinya, kau sudah belah hatinya, kau tengok. Enggak, ya Rasulullah. Oh panjang banget. Dia akan cerita begini, ya Usama, bagaimana nanti perihalmu? Mada taf'alu bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah. Siap-siap, kau akan dituntut oleh la ilaha illallah nanti di hari kiamat. Syahadat orang itu tuh yang kau pukul tuh, syahadat itu akan menuntut nanti di hari kiamat. Siap-siap kau itu. Dan terus sama Nabi SAW, bahasa Indonesia dikomenin. Sampai-sampai Osman bin Zaid berkata seperti ini. Sampai banyak orang salah paham dalam perkataan itu. Sampai berkata, saking beratnya nasihat Nabi itu, omelan Nabi itu, sampai kalau beliau kata, seandainya aku belum masuk Islam ketika itu, sampai gitu ya. Maksudnya apa? Karena aku sudah menjalankan Islam itu menjadi dosa. Kalau saatnya di masa itu aku belum Islam, kemudian aku masuk Islam setelahnya, akan dihapus semua itu. Saking besarnya itu ya. La ilaha illallah. Itulah sebab tadi Osama bin. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah saudaramu. Al-muslim akhul muslim.